Mereka singgah di Cirebon untuk menuntut ilmu dengan Sunan Gunung Jati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra DEM TV. Desa Terong di Kecamatan Panekan, Kabupaten Magetan selain memiliki pemandangan alam yang indah, juga menyimpan banyak kisah sejarah di masa lalunya. Salah satunya adalah sebuah tempat yang diyakini sebagai petilasan Adipati Terong atau Raden Kusen yang merupakan senopati perang terakhir Kerajaan Majapahit. Banyak tulisan menyebutkan bahwa di Desa Terong ini Adipati Terong melakukan latihan perang bersama pasukan terakhir Majapahit pada tahun 1400 Saka atau pada tahun 1478 Masehi saat Kerajaan Majapahit melawan Kesultanan Demak. Pada saat itu Panglima Perang Majapahit adalah Adipati Terong, sementara Panglima Perang Kerajaan Demak adalah Sunan Ngudung. Menurut Nanang Sobirin dalam Sindonews, Raden Kusen atau Raden Husein alias Kinsan adalah Panglima Perang Kerajaan Majapahit yang lebih dikenal sang Adipati Terong. Beliau merupakan saudara berbeda bapak dari Raden Patah yang merupakan pendiri Kesultanan Demak. Menurut Babat Tanah Jawi, Brawijaya V mempunyai banyak selir, salah satunya Siu Banci, putri Tionghoa dari Kiai Batong alias Tangguh Huat, yang dicemburui oleh sang permaisuri Brawijaya Ratu Dwarawati Putri Campa. Brawijaya terpaksa memberikan Siu Banci kepada adipatinya di Palembang, yaitu Aryadila. Aryadila mendapati Siu Banci dalam keadaan hamil hasil perkawinan dengan Brawijaya, yang kemudian melahirkan anak yang diberi nama Raden Bagus Hasam, yang di kemudian hari dikenal dengan Raden Patah. Lalu Aryadila menikahi Siu Banci dan dikaruniai seorang anak yang diberi nama Raden Kusen atau Kinsan. Raden Kusen seharusnya menggantikan ayahnya yaitu Aryadila sebagai adipati di Kadipaten Palembang, namun dengan saudaranya yaitu Raden Patah memilih meninggalkan tanah kelahirannya Palembang dan pergi berpetualang ke tanah Jawa. Mereka singgah di Cirebon untuk menuntut ilmu dengan Sunan Gunung Jati. Raden Kusen menikahi puteri Sunan Gunung Jati bernama Nyai Martasari, dikenal juga dengan Nyai Mas Ranggawulung, dan dikaruniai dua anak yang diberi nama Raden Surodirejo atau Adipati Palembang I dan Raden Santri atau Pangeran Arya Kesumo Cirebon. Raden Patah melanjutkan perjalanan untuk bertemu dan berguru dengan Sunan Ampel. Sementara itu Raden Kusen mengabdi kepada Raja Brawijaya. Raden Kusen diberi tanah di Kadipaten Terong, sementara itu Raden Patah membuka perkampungan baru di Demak Bintoro atas perintah Sunan Ampel. Mengetahui anaknya membuka lahan baru, Brawijaya memanggil Raden Patah ke hadapannya bukannya untuk menghukum karena tidak memberikan upeti, namun Raden Patah ditawari untuk menjadi Adipati Demak. Setelah itu terjadi pengkudetaan yang dilakukan oleh Girindrawardhana kepada Brawijaya dan mengangkat dirinya sebagai Raja Majapahit dengan gelar Brawijaya VI. Semua kadipaten pun harus tunduk di bawah kepemimpinan Brawijaya VI. Tidak dengan Raden Patah yang mengetahui bahwa ayahnya dikudeta oleh Brawijaya VI. Raden Patah merasa dirinya paling berhak meneruskan tahta kerajaan Majapahit pun melepaskan diri dari wilayah kekuasaan Brawijaya VI dan mendirikan Kesultanan Demak. Raden Patah pun mengerahkan pasukan yang dipimpin oleh Sunan Ngudung, ayah dari Sunan Kudus, untuk menyerang ibu kota Majapahit dan mengkudeta Brawijaya VI. Brawijaya VI menyiapkan pasukan yang dipimpin oleh Raden Kusen. Serangan pasukan Kesultanan Demak mampu dipatahkan oleh pasukan Raden Kusen dan terbunuhnya Sunan Ngudung oleh tombak yang tertancap di bagian dada oleh Raden Kusen membuat moral pasukan berkurang dan memaksa pasukan Demak untuk mundur. Setelah beberapa lama kemudian Raden Patah kembali menyiapkan pasukan yang lebih kuat dari pasukan pertama. Raden Kusen pun kembali dipercaya untuk menjadi panglima karena kesuksesan sebelumnya. Namun pasukan Majapahit didesak oleh pasukan Demak.
Raden Kusen melarikan diri ke arah Blambangan dan Kesultanan Demak berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit yang menandai berakhirnya era kerajaan Majapahit. Setelah itu Raden Kusen pergi ke ibu kota Kesultanan Demak untuk menyerahkan diri. Raden Patah menerima penyerahan diri Raden Kusen dan memberikan Raden Kusen tanahnya kembali di Terung atau sekarang Sidoarjo. Raden Kusen pun kembali dan menetap di Terung hingga wafat dan dimakamkan di sana. Nah, mitra DMTV, demikian suasana petilasan Adipati Terung dan kisah singkat peristiwa yang menyertai beliau semasa hidupnya. Semoga bermanfaat, dan jika ada versi lain silahkan tulis di kolom komentar agar semakin memperkaya pengetahuan kita tentang sejarah masa lalu. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.